Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pirsawan, pemerhati, netizen, subscriber dari channel Padepokan Gaul. Semoga tetap sehat dan juga di keadaan sekarang ini pun semoga saja baik-baik saja, aman, damai, tentram, sentosa semuanya dimanapun Anda berada. Dan semoga saja bagi pemirsa yang selalu menyimak intens dari setiap tayangan konten-konten dari channel Padepokan Gaul mendapatkan sebuah wawasan dan juga sebuah kefahaman kemana arahnya, dan nantinya pun semoga saja harapan kami akan dimudahkan untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud nyata, dan bisa dimudahkan untuk memperbaiki diri, belajar bersama-sama beribadah dengan cara yang benar. Dan tak lupa kami sampaikan rasa terima kasih kepada pemirsa semuanya setelah mendukung dari channel Padepokan Gaul. Semoga hal itu nantinya pun akan kembali baik kepada kehidupan Anda masing-masing. Dan juga bagi pemirsa yang masih banyak memiliki masalah-masalah hidupnya, semoga saja akan dimudahkan mendapatkan sebuah solusi nyata, yang dimana solusinya nanti pun akan berdampak baik, kontinu, dan membawa kebaikan kepada Anda semuanya masing-masing. Sedikit di kesempatan ini, dimana banyak sudah pengalaman dari netizen di channel Padepokan Gaul ini diungkap, dimana di kesempatan ini salah satunya dimana pengalaman seorang anak manusia introvert. Nah, ini agak bahasanya gaul. Introvert yaitu anak yang cenderung malu dan memiliki kepribadian malu yang luar biasa, dan juga memiliki dampak-dampak yang luar biasa, dimana dari anak introvert ini sendiri sering kali bermimpi-mimpi aneh, seperti halnya mimpi didatangi daripada Dajjal ataupun Ya'juj Ma'juj dan lain sebagainya. Dan satu hal yang menarik, setelah peristiwa mimpi-mimpi itu berlangsung, di mana dia melihat ada sebuah tanda di tangannya, di lengan bagian kiri, seperti tanda toh, atau kami menyebutnya itu ya tanda gores atau apapun, di mana dia meyakini dia juga pernah bermimpi didatangi seorang raja, seperti halnya Sang Prabu Siliwangi ataupun Prabu Jayabaya. Namun anak introvert ini sendiri cenderung ya menerima dan juga agak mengabaikan karena dia introvert. Dan di kesempatan ini kami dari tim Padepokan Gaul akan menguak, benarkah apa yang disampaikan tentang anak introvert ini sebuah kebenaran atau justru tipuan, dan bagaimana menyikapinya. Simak dari awal hingga akhir, semoga paham. Dan bagi para introvert yang lain pun semoga saja tetap menjadi manusia yang baik dan lebih-lebih bermanfaat bagi sesama manusianya. Dan kebetulan di kesempatan kali ini, alhamdulillah saya ditemani mediator teman saya, Mas Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Gendis. Ini bajunya kembar ya? Alhamdulillah. Cuman saya agak budak sedikit ini. Kebetulan Mas. Sehat Mas? Sehat. Kamu nggak pakai hitam putih? Saya teringat cicak. Kamu tahu cicak? Tahu. Ini penggambaran aja. Variasi Mas. Variasi. Kamu tahu variasi juga ya? Ya. Kamu sebenarnya itu gaul atau introvert juga? Pemalu atau Korea? Multifungsi Mas. Multifungsi. Multi talent. Korea yang berwujud introvert. Introvert yang berwujud Korea. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Jomblo ya? Sama seperti Mas Gendis. Waduh, lah ini kan disama-samakan repot ini. Ya biar ada temennya tuh Mas. Boleh ketawa dulu lah. Sudah. Ada pemirsa yang disapa? Sudah cukup Mas. Cukup. Oke, siap ya persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh efek tertentu pada teman-teman semua.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala. Biasa tinggal lakunya teman masuk ke dalam media terus. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nurjaya. Makhluk gaib terkuat yang tempati tanda lahir dari orang yang di foto ini di mana? Di dalam benak bayangannya, tanda lahir ini berasal daripada seorang raja-raja di Nusantara dari makhluk gaibnya yang terkuat, yang asli. Tarik ke tangan kanan saya. Tas suara tersambung, semakin menguasai utuh tubuh mediator ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibadah di Pekanbaru, di Kudus, di wilayah Jawa, dan menggunakan perantara jasad manusia. Kamu galen apa? Jin. 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 Jin berwujud apa? Tamgam sar. Loh, genderuwo. Ya. Loh. Salah satu keluarga dari genderuwo. Oh, loh kamu bukan Tapi kodam. ada buto hitam juga. Kamu bukan kodam dari Raja Prabu Jayabaya, Prabu Siliwangi. Kalau dari raja-raja tersebut tidak mungkin saya mendampingi golongan-golongan yang lebih tinggi. Itu siluman. Oh. Terus kamu tadinya dari mana? Saya berasal dari jasad manusia. Manusia yang gimana? Pemalu, manusia yang kayak apa? Atau manusia yang biasa? Manusia yang pikirannya melayang-layang di saat dia kesendirian. Melamun terus-menerus dalam kesendiriannya. Menyendiri di dalam kamar. Oke. Dia anak introvert itu. Betul. Nah, anak introvert itu kan sering menyendiri itu. Dan juga tidak suka keramaian, tidak suka hal-hal yang rame-rame. Tidak suka berbicara banyak. Cuman kelemahannya ya pikirannya melayang-layang. Kalau tidak bisa terbendung, halusinasinya pasti akan mengikuti daripada keinginan hatinya, keinginan nafsunya. Kemana-mana? Ya. Ngomong-ngomong, kamu ikut anak itu sejak kapan? Kecil. Loh. Sejak kecil ya. Dan menempati di tanda lahir itu sama buto hitam. Yang menempati tanda lahirnya malas-malasan dari dalam zona itu saya yang membuat, sering tidur. Oke. Keluar hanya saat ada perlunya saja. Kalau tidak ada perlu ya lebih baik menyendiri. Bagus lah, kalau nggak ada perlu nggak usah, di rumah aja. Ya bermanfaat kan gitu. Cuman kalau dia sendiri, dia hanya duduk-dudukan istirahat. Ya itu apa gunanya? Berhalusinasi nanti tambah tinggi. Terus anak introvert itu sering kali mengalami mimpi-mimpi aneh, didatangi pasukan Ya'juj Ma'juj, didatangi daripada Dajjal, didatangi semua. Masuk ke mimpinya. Apa yang sebenarnya terjadi tentang mimpi yang dialami anak introvert itu? Kalau kamu ceritakan, karena kamu di tubuhnya. Kalau kamu berdusta, itu tersebut itu ya ulah daripada saya dan juga teman saya maupun dari istri saya. Karena dari pikiran yang melayang-layang itulah golongan kami bisa membaca dari pikirannya. Dia diburu daripada mata satu maupun dari golongan yang menyeramkan, golongan yang membuat corat ma'rif di dunia ini. Itu rangkaian daripada saya mengganggu dirinya. Di saat dia sudah merasakan mimpi-mimpi, nah itu diburu daripada mata satu golongan yang mengerikan. Ya'juj Ma'juj saat keluar, dia terjerumus di dalam mimpi saya, jebakan saya. Setelah dia terjerumus, baru golongan yang mengganggukan bukannya saya, golongan iblis
siluman itu mengganggu dirinya, bisik-bisikinya. Kamu nantilah yang akan melawan daripada mata satu, membunuh daripada makhluk-makhluk yang muncul mengerikan. Itulah skema mimpi yang kami buat untuk menyesat. Terus pada intinya mimpi yang kamu buat itu menyesatkan. Atau ada memang iblis terkuat di tubuh anak itu? Ada. Sesat menyesatkan itu ya tergantung manusianya. Percaya atau tidak dengan mimpi itu. Terus ini lumayan cerdas kan saya. Saya ini selalu ketemu dengan golongan yang sudah kuat dalam jasatnya anak itu. Berarti kamu sering belajar dengan iblis? Sering. Lalu membuat skema terus. Kalau dunia manusia itu dia sering menelusuri bagaimana ciri-ciri keturunan raja. Oh iya. Bagaimana anak turun daripada seorang turunan raja. Tapi apakah itu hal sebuah kebenaran tentang dia memiliki dari garis kepada raja-raja itu hal yang benar atau justru malah tipuan? Itu jebakan saya, skema saya, karena dia mula-mula itu daripada pikirannya yang melayang-layang. Lalu kami membuat jebakan daripada mimpi itu. Mimpi yang berkepanjangan, berurutan. Nanti dia yang akan melawan daripada mata satu. Karena dia keturunan raja. Oh. Ketawamu juga asik ini. Sudah terjebak, sudah sangat terang. Terus, kalau tubuh manusia diisi golongan-golongan seperti kamu, pengaruhnya tadi satu kepikiran manusia melayang-layang, banyak halusinasi tinggi. Selain itu apa? Ya, nanti mencari tahu. Mencari tahu lah. Kalau begitu, berarti bagian tubuhnya sudah nggak lengkap. Pasti, apalagi dia sendiri ingin mencari tahu. Tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mengamankan daripada pikirannya. Ibadah dia juga sering malas-malasan. Kalau dia sering mengikuti daripada halusinasinya, apa boleh saya menyebarkan di sini? Silakan, beberkan aja. Ditinggalkan. Apa itu? Ya kewajibannya sebagai manusia. Ibadahnya. Itu salah satu dampaknya kalau manusia memiliki daripada tanggung jawab kewajiban. Ya. Terus pengaruh-pengaruh dari gaib ke alam nyata seperti itu membutuhkan proses-proses panjang berarti. Ya. Dan kalau manusia sudah terjebak di titik-titik seperti itu, bagaimana dia harus kembali ke jalan yang benar? Kalau kembali jalan yang benar, dia perlu proses yang panjang juga. Karena dia ya, karena jebakan saya itu ya sampai ke jurang itu. Perlu proses yang panjang juga. Lalu saya mau tanya, bagian tubuhnya udah gak lengkap, rohnya masih ada berapa, sukmanya berapa, pendamping lain berapa? Kalau pendamping, kalau kamu berdusta hancur loh. Pendamping sudah habis. Loh, jin korin ya habis itu. Kok bisa habis? Nyatanya saya bisa membuat mimpi ketakutan, mimpi enak. Itu ya saya dengan leluasa. Karena jin korin, penghalang utama dari jasad manusia itu tidak ada sama sekali. Roh hanya tinggal 4. Yang satu mau saya diambil lagi golongan iblis. Nanti sisa 3. Walaupun masih 4 masih hidup ya berarti manusia itu. Cuman kan pikirannya tidak normal. Orang yang tidak normal, pikirannya selalu melayang-layang. Inginkan keenakan. Terus ini yang mau saya tanyakan, kamu mau disuguhi apa tidak? Kopi. Ini kopi hitam lengkap. Semon. Orang yang saya ikuti, dia kalau dia menyendiri singkong, sering makan, sering minum. Kan bagus makan minum, nggak ada yang salah toh? Ya tidak ada yang salah. Tapi kalau orang terlalu banyak menyendiri, kadang kalanya kan membuat manusia itu merasa cemas, was-was. Apakah itu juga pengaruh makhluk gaib seperti kamu? Ya, yang sudah banyak menyelimuti jasad manusia itu. Roh yang sudah hilang itu digantikan sama saya, sama tuan-tuan saya yang lebih kuat. Entah itu yang masuk atau dari dirinya sejak dia lahir.
Enak juga makanan kamu ini. Masa Saripati manusia yang saya tempati. Pahit. pahit? Pahit. Oh, tapi kok kamu doyan? Terpaksa saya. Memang demit itu begitu kalau bicara ya, terpaksa tapi mau. Ngomong-ngomong perihal ini, dunia manusia kan nggak tahu sisi gaib introvert. Introvert manusia itu pengaruh terkuatnya dari golongan gaib seperti apa dan mengapa itu terjadi? Saya meyakini semua kehendak Allah secara auto. Tapi sisi-sisi prosesnya itu kayak apa? Introvert itu sendiri, ya dari dirinya sendiri itu ya memang tidak pede. Entah itu dari penampilannya maupun daripada ucapan-ucapannya maupun tindakannya itu tidak ada yang lebih unggul daripada teman-temannya. Lah yang mendorong makhluk gaibnya ada? Pasti adalah. Seperti halnya siapa? Kamu? Jin perempuan. Itu kan jin yang pemalu. Tapi di saat kesendirian maksiat brutal. Tidak ada teman, tidak ada yang mengingatkan. Semuanya bebas masuk dalam pikirannya ketika dia melayang-layang menginginkan nafsunya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi begitu toh ternyata. Bisa-bisa nanti dia akan dibimbing daripada guru gaib. Loh, bisa sampai seperti itu? Bisa. Kalau kamu berbicara guru gaib, ya udah saya bahas dulu guru gaib. Banyak juga di dunia nyata manusia sekarang ini. Guru gaib. Kan gitu toh. Gimana mengenai guru gaib ini? Apakah benar akan membawa ke arah kebenaran atau justru sebaliknya? Ini porsi-porsi ya saya tanyakan secara umum aja. Banyak yang sudah terjadi di dunia nyata manusia seperti ini, manusia punya ilmu. Atau punya kebatinan. Banyak kan guru-guru gaib itu ya golongan-golongan yang lebih tinggi ilmunya daripada saya. Dia itu bisa menyerupai apapun sesuai dari apa yang dia pikirkan. Entah itu malaikat, raja-raja, wali-wali, ataupun leluhurnya terdahulu. Itu pun bisa. Untung saja anak itu nanti kalau dia sering menyendiri, menelusuri daripada keturunan seorang raja, dia akan dibimbing daripada seorang raja. Golongan iblis yang menyerupai raja. Astagfirullah. Jadi ini banyak di dunia manusia. Nusantara terkhusus. Itulah kalau berbahayanya dia sendiri menyendiri. Ada yang dan memiliki bayangan gambaran sebagai seorang keturunan raja kan gitu. Karena kalau saya melihat banyak kemarin orang kan datang ke sini mengaku sebagai ini itulah ya, kalau saya menjawab ya fine saja, itu hak mereka, tapi efeknya nanti akan menjadi nyata dari makhluk gaib itu menjadi nyata. Ya, banyak yang mengaku. Terus ini saya juga mau menawarkan kamu kan jin genderuwo, mau nggak diajak Islam? Saya pernah mendengar itu. Apa kamu sepanjang hidup tidak tahu? Tahu. Terus? Cuman kesibukan itu saya lah yang mengganggu dan menggoda manusia. Saya melupakan kewajiban saya sebagai jin. Ya udah nanti nggak usah ganggu manusia. Mau apa tidak? Nanti saya beri makanan nih. Oh, lengkap lah makanan. Mau saya begini. Dadamu itu teman terbuka, saya mau dengar. Nah, saya minum dulu daripada pahit merasakan sari-sari kata manusia. Konyol kamu genderuwo. Apa kamu mengajak saya? Kan genderuwo atau kamu? Apakah saya panggil kamu dengan sebutan Rangga? Ya, terserah kamu. Rangga bu. Dulu. Ya, baik sekali kamu menawarkan. Lo, minum. Udah. Kopi manis ini. Udah belum? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Level Allah, iman Islam, tebal masuk dan Allah. Semakin dalam, tambah sejuk, tambah nyaman, jika terus berapa. Ya. Semua syariat Islam, setiap syariat ibadah dan amaliyah dari beliau sang Nurjain masuk
Oh, so. Kembali wujudmu, bebek. Nyaman, kamu rasakan ini tambah nyaman. Mau saya. Teman-temanmu yang jin, panggil. Kamu juga bisa menggunakan ilmu itu seketika. Sebelum nanti sempurnakan sama-sama. Ya, semua teman-teman saya. Itu yang Tarik paling itu pakai banyak. ilmu. Itu di pikirannya. Cincin perempuan. Itu terkadang dia mengganggu, menaiki jasadnya. Kalau bahas perempuan sama saya nanti nggak ada habisnya loh. Kasihan lah, manusia berhubungan dengan jin. Ya ini sudah, yang mau tapi. Sudah. Duduk ya nyaman, dibuka dadamu. Ya ini sudah kumpul. Ikuti apa yang saya ucapkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah. Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurjahan Allah iman Islam maksud dan kesukaanmu, syarat Islam dan juga tata cara ibadah dan juga amal diri saya masuk nyatu ilmunya juga menyatu. Sallallahu ala Muhammad menjadi jin muslim dengan seluruh piranti kelengkapannya lengkap masuk. Berubah semua. Bagaimana yang kamu rasakan? Sejuk dan tenang. Ada gak yang bukan menjadi hakmu? Kembalikan, kotorannya bersihkan. Teman sudah menjadi yang baik sekarang. Iya, jadi baik. Ini nanti istri saya harus nikah dulu. Mas selama ini kamu gak nikah? Langsung ajar. Kayak teman saya berarti. Bahkan bisa gontakan di 7 sampai 8. Wih, kayak teman saya itu. Siapa? Itu. Tidak ada teman kamu di sini yang punya seperti itu banyak. Nggak tahu. Sudah saya kembalikan. Kamu playboy dulu berarti? Istri saya itu 8. Bisa nambah lagi juga. Wow. Cuman sekarang ada aturannya. Tidak harus bersenggama dengan istri saya. Saya harus menjalankan ibadah. Tuh, bersihkan tuh pikiran-pikiran buruk di anak introvert itu. Allah, ilmu pakai. Ya. Saya bersihkan sedikit. Kalau dia itu sering mengundang daripada jin fasik, kalau sudah saya bersihkan nanti dia akan mengundang lagi. Semua kotoran-kotoran. Sedikit saja nanti biar dia sendiri yang tergerak dalam lubuk hatinya. Terus sebagai makhluk gaib yang pernah tinggal dalam jasad manusia yang kamu ikuti, apa yang ingin kamu sampaikan atau ingin kamu pesankan kepada manusianya tentang apa yang selama ini dialaminya, garis besarnya, supaya dia mungkin bisa mencerna? Itu saja. Ya, hidup selayaknya manusia pada umumnya. Dan tidak usah minder, karena dari keminderan itu dia sering menyendiri, tertutup karena daripada kekurangan yang dimiliki dalam jasadnya. Dan
daripada menyikapi mimpi-mimpinya itu. Itu jebakan-jebakan daripada golongan fasik, akibat daripada keinginan-keinginan yang sering menelusuri. Dari itulah golongan-golongan fasik mengikuti arahan dari pemikirannya, menjerumuskan dia semakin dalam. Yang harus dia lakukan, dia harus menemukan teman yang mengingatkan ketika dia berbuat salah, ketika dia yang memikirkan itu halusinasi, itu harus diingatkan kembali kepada Allah. Teman yang bisa mengingatkan kembali kepada Allah. Oh, itu yang dibutuhkan. Ya. Bukan teman asal senang, bukan. Kalau teman seperti itu banyak. Ya lebih jernih memilih teman. Ya. Kalau menjerumuskan ke maksiat ya jauhi. Jangan dicaci. Itu pesanmu ya. Oke. Kamu tak kasih nama lah. Ya, kamu pinter, gagah, perkasa. Kalau tak kasih nama Rangga nggak sesuai kayaknya. Tak kasih nama Bram. Sok Bram. Ini cenderung gaul modern namanya. Iya, Bram. Bagus. Sesuai kan? Ya, saya mau, senang. Baik-baik, berjuang. Kalau kamu berdusta, resikonya nanti kan hancur, meledak. Saya tidak berani. Nanti saya ada sedikit mengingatkan kepada orang yang pernah saya ikuti. Salah satu hal yang kamu kerjakan kan itu, di antaranya. Sudah, sebelum kamu keluar ini, saya mohon permintaan berjanji Mas Duda. Ya. Nanti kalau dia sudah saya ingatkan dengan segenap kemampuan yang saya miliki, itu terserah dia. Itu saja. Oke. Ya sudah, silahkan kamu keluar. Saya terima kasih dan mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap Mas. Siap. Mas Brambut. Bambang. Alhamdulillah pemirsa, ternyata seperti itu tadi dialognya, dimana di keadaan sekarang ini tipuan jin siluman iblis itu menyesuaikan semuanya dengan dunia kita manusia. Maka pesan kami bagi kami maupun para pemirsa semuanya, hati-hati, waspada terhadap apa yang sering dialami dan jangan diperbesar, apalagi dilebih-lebihkan. Karena apa? Itu nantinya akan mendorong kepada jalur-jalur yang akan menyesatkan kita sebagai manusia. Dan sikapi dengan bijak mengenai pengalaman yang dialami dan juga solusi-solusi yang terbaik yang perlu dikerjakan sebagai manusia itu ya di antaranya menjalankan tanggung jawab kewajibannya sebagai manusia dalam hidup ini, yaitu taat pada perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah. Itu salah satu pegangannya. Dan jika hal itu nanti dipegang, semoga saja akan dimudahkan untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan saya, jika banyak juga yang masih mengaku sebagai keturunan raja, ratu, atau keturunan apapun, semoga Anda dibukakan kelegoan untuk menyikapi kehendak Allah dan juga mendapat kepahaman. Semoga saja hal itu nanti akan berdampak positif dan tidak menyesatkan lebih jauh lagi. Dan dari kami itu saja kurang lebihnya. Jika banyak tutur kata, bahasa, dan tingkah laku kami yang kurang berkenan atau kurang sopan, itu semua karena kekurangan dan kesalahan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil positifnya, tinggalkan negatifnya sebagai wawasan dan sebagai sisi pembelajaran. Itu saja dari kami. Tetap semangat semua pemirsa dalam menjalankan kehidupannya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.